Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Lagi banyak trailer menarik rilis ya. Jadi makanya konten trailer reaction ini lagi ada terus. Ada banyak judul-judul film, series, bikinan sutradara, sineas Indonesia yang rilis belakangan ini dan lumayan menarik, makanya gue tonton. Kalau misalkan ada yang nggak sempet atau belum ada reactionnya, sorry karena emang padat jadwalnya. Ini padat jadwalnya, banyak yang rilis. Ini misalkan lu ada yang request, bang reaction trailer ini, trailer itu, terus belum gue penuhin, mohon ditunggu atau mohon maaf kalau misalkan nanti ternyata nggak ada. Penuh banget soalnya ini. Dan yang kali ini bakal gue tonton adalah trailer untuk sebuah horor lokal. Satu lagi horor lokal yang diadaptasi dari IP yang jelas lu semua udah pada tahu. Ini IP yang gede banget dari channel YouTube yang ya bisa dibilang salah satu yang paling populer, paling gede di Indonesia, yaitu Jurnal Risa, yang bakal tayang di bioskop tanggal 11 Juli. Ini awalnya gue bingung sebenarnya karena kan waktu itu udah ada Jurnal Risa web series ya. Terus ini ada Jurnal Risa versi film nih. Apakah gue pikir sequel atau spin-off atau prequel or whatever gitu, tapi ternyata kayaknya nggak ada kaitannya ya, walaupun judulnya tuh sama. Terus sama-sama juga PH-nya tuh MD, tapi kayaknya nih dua entitas yang entitas kayak demit. Karya yang sama sekali beda gitu. Kalau yang series itu kalau nggak salah itu based on novelnya Risa ya, yang judulnya tuh Teror Liburan Sekolah. Correct me if I'm wrong, itu dari situ. Sedangkan kalau yang film ini murni based on channel dia, channel penelusurannya si Risa ya. Makanya kalau lu lihat beberapa marketing yang versi film ini nggak cuman pakai Jurnal Risa gitu doang, tapi dia ditambahin Jurnal Risa by Risa Saraswati gitu. Mungkin buat ngebedain apa sama versi web seriesnya yang ada di Disney Plus Hotstar gitu. Pertanyaan gue, apakah ini based on salah satu kasus di channelnya? Gue nggak tahu apakah ini berbasis dari kasus yang pernah diselidikin sama Risa di penelusurannya. Kalau misalkan ada fansnya Jurnal Risa di sini bisa dibagiin lah, bisa dijelasin gitu buat yang masih awam, karena gue termasuk orang yang awam juga ya. Gue nggak pernah, bukan nggak pernah sih, ya sesekali ngintip gitu pernah, tapi nggak pernah yang nonton secara rutin gitu konten Jurnal Risa karena gue serem. Gue nggak suka konten penelusuran gitu, apalagi yang nggak terlalu dibuat-buat ya. Kalau setahu gue kan Jurnal Risa nggak terlalu yang di apa sih, bikin-bikin jadi aneh-aneh gitu kayak yang di TV-TV. Nah gue justru malah takut yang gitu karena serem. Jadi kalau ada fansnya yang tahu, oh ini berdasarkan kasus yang itu gitu, bisa ditulisin di kolom komentar. Karena ya di sini yang menarik buat gue adalah di posternya itu tulisannya gini, kan ini film yang direct Rizal Mantovani ya. Biasanya kan tulisannya a film by Rizal Mantovani atau directed by Rizal Mantovani. Di sini tulisannya adalah didokumentasikan oleh Rizal Mantovani. Itu menarik loh. Itu sesuatu yang beda gitu, kayak seolah-olah tuh ngomong ini film itu real gitu. Nah, gue bertanya-tanya juga nih, berarti apakah formatnya bakalan mockumentary kayak di channelnya? Gue harap sih semoga ya, soalnya kan Moku kan masih format yang jarang banget dipakai sama film kita. Kayak kemarin pun Pasar Setan gak 100% Moku, itu kayak 50-50 gitu. Ada yang Moku, ada yang horor konvensional. Yang sekali lagi bikin gue bertanya-tanya, kenapa nih jarang banget horor kita pakai mockumentary gitu. Terakhir kan Keramat ya, Keramat, terus ada situ Menjelang Maghrib juga semi-semi Moku gitu. Kenapa jarang banget? Di saat itu seharusnya produser suka karena itu murah kan. Moku itu murah tuh, selalu gue bilang tuh Moku tuh murah, tapi kenapa di Indonesia tuh jarang banget dipakai tuh gue nggak tahu. Padahal kalau digarap dengan oke, serem hasilnya. Nah bicara soal kualitas oke, perlu kita cek nih siapa yang bikin. Kalau seriesnya yang Jurnal Risa series kan Ami Suryadi ya. Nah kalau film ini Rizal Mantovani. Aduh, ini sebenarnya gue rada concern sih, karena ya track recordnya Rizal bikin horor tuh tidak terlalu positif lah bahasa halusnya. Sekali lagi karena dia tuh pengalaman banyaknya adalah di music video. Kalau urusan gambar cakep, gambar still tuh Rizal bagus banget. Gue pun yakin ini Jurnal Risa, mau dia mockumentary, mau dia horor biasa tuh pasti gambarnya bagus. Pasti gambarnya bagus. Even mungkin lebih cakep dari gambar-gambar bikinannya Awi gitu yang jago bikin teknis. Tapi begitu gambar itu bergerak, terus ada setan nongol atau pacingnya cepet, itu Rizal masih kurang sip sih. Itu makanya gue agak concern di sini. Itu concern ya, bukan gue negatif thinking, bukan gue pesimis banget tuh, enggak. Gue masih berharap, karena kalau kita ngeliat kondisi horor lokal beberapa waktu terakhir nih kayak membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Cobalah kita tonton dulu ya trailer untuk Jurnal Risa. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mengucapkan makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Sinekrip, terutama dari Tier Besti dan La Familia, yang manusia-manusianya bisa lu saksikan tampang dan namanya di sini. Anjir kayak penjahat ya. Tapi thank you so much buat kalian semua. Kalau misalkan yang belum gabung dan tertarik untuk mendapatkan benefit-benefit di tiap tiernya, bisa lu cek detail benefitnya apa aja.
Oke, thank you so much. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu supaya semuanya lancar. Amin. Berdoa, dimulai. Siapa sih kayak Vicky Prasetyo? Amin. Bentar. A YouTuber named Prinsa Mandagi is possessed by an unknown entity. Oh, ini kayak beneran dibikin seolah-olah ini case-nya real gitu. Oke, berarti semi-semi itulah, mockumentary berarti. Menarik. Tentu saja lagu ini keluar. Bang, kayak lu jangan keluar sekarang lu. Pada aja sih. Nah, ada tokek tuh udah. Hantu yang gak boleh sebut namanya kali ya. Siapa? Kau datang. Siapa? Hantu yang tidak boleh sebut namanya. Oh. Some X. Kasus terdokumentasi tutup ini telah dibuka. Oh, ya. Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Yang tidak boleh diingat, bahkan disebut oleh kami semua. Aduh, apalagi lu keluar. Kaget gua. Wih, bangke lu. Boleh. Orang sengaja ya menyebut namanya. Dulu aja, waktu ini sempat viral banget. Orang-orang Siapa merasa namanya? kalau sosok itu tuh datangin mereka. Tapi apa mungkin dia datang lagi ke Prinsa? Movementnya lumayan banyak ya. Prinsa. Kalau dari editing trailernya, gue bilang editing trailernya karena udah sering terjadi di mana ternyata pacing di trailer dan di filmnya beda gitu. Kalau dilihat dari editing trailernya, jump scare-nya kelihatan lumayan efektif gitu, dalam arti timingnya nggak ngawur, bener-bener efektif untuk mencapai tujuannya, bikin kaget gitu. Jump scare kan sebenarnya ya bukan soal serem atau enggak gitu, tapi soal ngagetin kan, buat memacu jantung penonton. Cuman sebenarnya satu sih yang gue penasaran adalah, bukan satu bahkan dua. Karena gini, yang pertama adalah kayak tadi gue bilang, movementnya banyak juga nih, gerakan kameranya bahkan nggak yang shaky gitu ya, yang kamera konvensional tuh geraknya lumayan banyak gitu. Nah, kayak tadi gue bilang, Rizal bisakah bikin gerakan-gerakan itu kelihatan dinamis? Karena itu kekurangannya. Itu kekurangannya Rizal sampai sekarang adalah kalau kameranya gerak, objeknya gerak dengan cepat, kayak di Kereta Berdarah kemarin juga sama, kayak kurang intens gitu. Nah, dilihat di sini kelihatan better, tapi apakah itu memang lebih baik atau karena sekali lagi editing trailernya? Itu yang perlu gue tunggu. Sama yang kedua, kalau dari sekali lagi kalau dari trailer ya, lokasinya kecil. Maksudnya di awal kan pasti ada prolog ya soal pasti Prince 1 kesurupan gitu. Nah, itu di tempat lain, di apa sih tadi, bangunan kosong or something gitu. Tapi setelah dia kesurupan, dilakukan investigasi, kayaknya bakal lebih banyak stay di rumah kan. Berarti kan lokasinya sempit, almost single location gitu. Kalau misalkan directingnya eksplorasi, kamera angle dan lain-lainnya tuh nggak oke, bisa monoton. Nah, bisa nggak tuh dibikin jadi nggak monoton dan seru, tuh yang gue tunggu. Dan kalau ngomongin mockumentary, menarik sih, di awal tuh dibikin ada line gitu ya, ini tentang kasusnya si Prinsa pas kesurupan dan kasus itu ditutup, sekarang dibuka lagi, diselidiki lagi. Kayak ini tuh beneran kan ada prolognya gitu, ngingetin banget ke ya mockumentary yang melakukan hal yang sama lah, kayak Paranormal Activity, terus The Blair Witch Project kan kayak gitu. Desain seolah-olah ini adalah real gitu. Ya kalau Blair Witch dulu kan belum era internet ya, orang beneran mengira kalau itu real. Paranormal Activity
City juga udah ada internet tapi masih orangnya polos-polos gitu. Jadi masih percaya nih kalau itu real gitu. Nah, tapi buat gue walaupun gaya marketing seolah-olah itu real udah nggak se-efektif dulu lagi, tapi masih menarik buat dijadiin gimmick sih. Makanya gue andaikan ini marketingnya total dibawa ke situ gitu. Misalkan yang kesurupan bukan orang terkenal ya, misalkan ya orang bertahu. Misalkan yang kesurupan tuh orang amatir gitu lah, aktor aktris amatir gitu, terus kemudian didesain seolah ini beneran gitu dijadiin marketing viral gitu ya. Itu bakalan menarik sih, walaupun sekali lagi orang sekarang yang nggak akan kemakan pasti tahu langsung oh ini dari film gitu. Cuman kan itu akan jadi gimmick yang sepertinya asik, menarik andaikan ini dibawa ke sana, tapi nggak pun ya nggak apa-apa sih. Terus ini gue yakin besok bakalan ada yang banyak protes nih kalau mau komentari kenapa kameranya bening. Itu juga sempat dirasain sama Keramat 2, itu sempat diprotes kenapa ini Moku phone footage tapi kameranya bagus. Guys, Moku itu tidak definisikan dengan kamera burik. Kameranya burik itu karena Moku zaman dulu itu era-era Blair Witch Project emang kameranya belum bagus dan karakternya orang amatir gitu. Kalau misalkan kayak kemarin Keramat atau ini Jurnal Risa kan karakternya adalah ya orang profesional gitu, orang yang emang udah sering syuting, kameranya bagus-bagus. Di saat kameranya burik, nggak bening, itu malah justru aneh, kayak maksa banget. Gue sih nggak masalah kalau misalkan Moku tapi kameranya bening kayak gini, nggak masalah karena emang di channelnya sendiri kan kameranya bagus gitu. Jadi it's okay. Let's see lah kalau menurut lo seperti apa, bisa lo tulisin di kolom komentar lah, mau itu lo fansnya Jurnal Risa atau orang yang sama sekali nggak familiar sama kontennya Risa, bisa lo komen. Ini kira-kira filmnya bakal seperti apa? Lo ekspektasi ke filmnya bakalan gimana? Silakan komen. Kalau gue sih ya lumayan menunggu lah, apalagi sekali lagi ya, ini tren film horor Indonesia lagi positif nih. Di luar film yang tidak beretika itu kualitasnya lagi naik nih. Makanya gue excited lagi. Kalau dulu udah ya trailer horor Indonesia udah paling gitu-gitu. Nah belakangan nih anjir lagi asik nih, lagi bener-bener menarik lagi. Jadi gue akan menunggu ini tanggal berapa tadi? 11 Juli. Oke. Alright, kalau misalkan lu suka sama konten-konten trailer reaction, bisa lu klik like, subscribe, dan komen juga kira-kira lu pengen trailer apa lagi sih yang di react. Dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi ikhlasnya, as always ada beberapa cara, ada super thanks, ada Saveria, dan ada juga join membership Cineclip sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Bisa lu cek lah di home Cineclip tuh ada membership, bisa lu cek situ tiernya apa aja gitu, dan benefit tiap tier itu apa aja. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.